Nina hari itu sangat bahagia. Sebentar lagi status di KTP-nya akan berganti. Kebahagiaan Nina terpancar dari sorot matanya yang selalu berbinar. Dan kebahagiaan itu pun dirasakan oleh Retno, sahabatnya, sejak masih kecil. Retno sendiri, yang masih mengenyam bangku mahasiswa di sebuah universitas, tak ingin terburu-buru menyusul Nina. Apalagi Retno sampai sekarang belum ada gandengan. Hari itu, Retno menemani Nina yang tampak masih kerepotan mengatur segala keperluan pernikahannya. Ditemani calon suaminya, mereka bertiga menuju tempat rias pengantin. Hingga tibalah Nina duduk di pelaminan. Senyum indah selalu tampak terpancar dari wajahnya. Di samping Nina juga tak kalah menawannya. Dialah Denny, suami Nina. Dia tampak gagah dengan baju pengantin yang dikenakannya. Pernikahan Nina tak terasa sudah menginjak tahun ketiga. Tapi mereka belum juga dikaruniai keturunan. Meski begitu, Denny selalu menyayangi istrinya. Keharmonisan mereka terkadang membuat Retno iri, karena sampai sekarang dia belum juga mantap untuk menikah, meski banyak laki-laki yang mengantri mengharap cintanya. Hal itu lantaran Retno ingin fokus dalam pekerjaannya terlebih dahulu. Hingga akhirnya kabar bahagia datang dari Nina. Pejuang garis biru itu tak sanggup lagi menunjukkan rasa harunya sampai meneteskan air matanya. Nina dinyatakan hamil setelah 1 bulan merasakan mual-mual dan muntah-muntah. Nina sangat menjaga kehamilannya. Terlebih Denny yang sudah tak sabar lagi menanti kelahiran buah hatinya. Suatu hari, Nina merasakan badan yang begitu lemas. Kepalanya sering pusing. Bahkan Nina juga sering pingsan secara tiba-tiba. Hal itu membuat semua keluarga khawatir, termasuk Retno. Seakan dunia berhenti berputar setelah dokter mengatakan Nina mengidap suatu penyakit yang sangat berbahaya. Dan dokter menyarankan agar Nina harus merelakan janinnya agar bisa menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal tersebut, Nina lemas tak berdaya. Di usia kandungannya yang menginjak usia 7 bulan, Nina dihadapkan pada sebuah dilema. Dia masih bersikeras untuk mempertahankan buah hatinya. Hingga tepat di usia 9 bulan, akhirnya Nina mengalami kontraksi hebat. Suasana begitu menegangkan antara hidup dan mati. Nina masih berjuang, yang akhirnya perjuangannya pun tak sia-sia. Suara tangisan bayi membuat suasana menjadi haru biru. Belum sempat Nina memangku buah hatinya, dia sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Denny tak kuasa menahan air matanya sambil memegang dan mencium kening Nina. Denny masih teringat kata-kata istrinya sebelum melahirkan. Mas, aku sudah bersyukur sama Allah karena sudah memberi kesempatan untuk hidup sampai umurku 35 tahun. Kini giliranku untuk memberikan kesempatan hidup untuk anak kita.
Retno, yang kebetulan menemani Nina hingga ajalnya menjemput. Dia menyaksikan Nina yang tersenyum sebelum meninggal. Dilihatnya bayi mungil itu yang juga memiliki senyum yang indah seperti ibunya. Retno kemudian menggendong bayi Nina, dan keluarga yang lain pun mengurus semua keperluan jenazah. Malam pun tiba. Semua sanak keluarga dan warga tampak khusyuk membacakan tahlil dan yasin untuk almarhum Nina yang rencananya akan dimakamkan esok pagi. Retno yang mendapat tugas menggendong bayi anak Nina, tiba-tiba dia kebingungan karena bayi mungil itu menangis meronta-ronta. Segera Retno meminta tolong kepada ibu Nina untuk membuatkan susu. Tapi ibu Nina tampak sibuk hingga Retno pun menggeletakkan bayi itu sendirian di kamar. Dan Retno segera beranjak ke dapur untuk membuatkan susu. Setelah kembali ke kamar dengan botol susu di tangannya, mata Retno pun terbelalak ketika mendapati Nina dengan baju panjang serba putih. Dia duduk di tepi ranjang sambil menyusui anaknya. Bayi itu tampak begitu nyaman di pangkuan Nina. Tangisannya tak terdengar lagi. Antara takut dan haru, Retno masih memandangi Nina di balik pintu. Tiba-tiba arwah Nina menghilang setelah mendengar ibunya memanggil Retno. Retno. Retno yang mengetahui kehadiran Nina masih merahasiakannya dari orang lain. Dia tak ingin membuat takut banyak orang. Tak terasa sudah 1 tahun Dena, anak Denny dan Nina, hidup tanpa kasih sayang dari seorang ibu. Tingkahnya yang lucu membuat Retno menyayanginya seperti anaknya sendiri. Tak jarang Dena menginap di rumah Retno yang kebetulan berdekatan dengan rumah almarhum Nina. Suatu malam, Dena yang bermain di depan rumah tiba-tiba mengalami demam tinggi. Tangisannya membuat Retno bingung hingga malam tiba demamnya semakin tinggi. Obat turun panas kurang efektif untuk Dena. Baru saja Retno mengambil kain untuk mengompres Dena, tiba-tiba dia mendengar lantunan lagu Nina Bobo dari dalam kamar. Retno melihat sosok arwah Nina sedang menggendong Dena. Dan anehnya detik itu juga Dena diam hingga terlelap tidur nyenyak di pelukan ibunya. Antara nyata dan tidak, sosok arwah Nina hanya mendatangi Retno, seolah ada satu pesan untuknya. Bukan hanya 1-2 kali saja arwah Nina menampakkan diri pada Retno. Bahkan pernah suatu hari arwah Nina sengaja mendatangi Retno. Tanpa sepatah kata pun, arwah Nina hanya melemparkan senyuman kepada Retno, seolah dia tahu kalau Retno sangat menyayangi Dena. Rasa penasaran Retno membuatnya mendatangi seorang ustadz. Dia berharap Pak Ustadz dapat menjawab semua rasa penasarannya soal arwah Nina yang terus membayangi hidup Retno. Di sisi lain, Denny, suami Nina, terlalu sibuk bekerja hingga tak ada waktu mencari wanita pengganti Nina. Karena ternyata Denny pernah berucap kalau dia tak akan menikah lagi. Pengorbanan Nina saat melahirkan Dena membuatnya malu jika menggantikan posisi Nina di hati Denny. Suatu malam, Pak Ustadz memanggil kembali Retno yang kali ini meminta Denny selaku suami Nina juga datang bersama ke rumah Pak Ustadz. Kurang lebih 30 menit mereka ngobrol di ruangan Pak Ustadz. Tak selang berapa lama kemudian, Pak Ustadz memanggil seorang santri binaannya. Di ruangan itu, Pak Ustadz kemudian memanggil arwah Nina setelah mendapat persetujuan dari Denny. Hanya butuh beberapa detik
santri itu pun duduk menatap ke arah Denny dan Retno. Yang itu artinya arwah Nina berhasil masuk ke dalam tubuh santri tersebut. Mereka akhirnya diberi kesempatan untuk ngobrol, meski hanya dengan waktu yang begitu singkat. Denny yang merindukan sosok istrinya, tak terasa air matanya pun mulai menetes di pipi. Begitu juga Retno yang merasakan hidup berat kepada sosok sahabat kecilnya itu. Selang beberapa menit kemudian, santri itu pun menghampiri Denny dan Retno. Santri tersebut memegang kedua tangan mereka untuk disatukan. Retno, jadikan suamiku menjadi suamimu dan sayangi anakku seperti anakmu. Setelah arwah Nina mengutarakan maksud isi hatinya, santri itu pun pingsan. Dari situ Pak Ustadz pun mengambil kesimpulan kalau arwah Nina selalu mendatangi Retno, lantaran dia berharap Retno mau menggantikan posisinya di hati Denny. Karena Nina merasa hanya Retno lah yang pantas menyayangi Dena anaknya. Selain itu, arwah Nina juga tak tenang karena ucapan suaminya yang tak mau menikah lagi. Bagaimanapun juga Denny harus mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Atas saran Pak Ustadz, akhirnya mereka pun menikah. Meski awalnya agak kaku, tapi ini demi Nina. Mereka berharap arwahnya akan lebih tenang di alam sana. Dan akhirnya akad nikah pun dilaksanakan secara sederhana. Arwah Nina tampak tersenyum sebelum akhirnya dia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Retno. Dengan melambaikan tangan, Nina pun menghilang bersama gelapnya malam. Raga boleh berpisah, tapi sahabat kecil akan tetap bersama meski maut memisahkan. Ucap Retno lirih. Dia berjanji akan menyayangi Dena seperti anaknya sendiri. Setelah kejadian itu, arwah Nina tak lagi menampakkan diri. Kini Nina sudah tenang di alam sana. Tak lupa, setiap hari Kamis Retno mengajak Dena berziarah ke makam Nina ibunya. Retno, Denny dan Dena hidup bahagia, dan kini keluarga kecil mereka akan bertambah anggota baru. Karena Retno sudah hamil yang menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.